Kalau kita betul-betul konsisten mendidik itu berdasarkan kaidah-kaidah prinsip agama Al-Quran dan hadis bagi kita umat Islam, Bapak Ibu, apapun persoalan siswa, apapun persoalan anak didik, apapun persoalan pendidikan sampai kiamat nanti, insya Allah solusinya sudah ada. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Sekdis, Pak Kabid, kemudian sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum PGRI atau yang mewakili beserta jajaran, dan Bapak Ibu pengawas kepala sekolah dan guru yang berbahagia. Yang berbahagia rasanya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, karena dipertemukan dengan guru itu luar biasa. Kenapa? Saya dipertemukan dengan orang-orang pilihan. Siapakah yang memilih para guru itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, siapakah yang memilih? Yang memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita selesai pendidikan, sudah berbekal ijazah dan melamar menjadi guru, ya, karena ada lowongan jadi guru, melamar menjadi guru dengan sebuah sertifikat dan sebagai pengalaman, Bapak Ibu. Dan begitu Bapak Ibu dinyatakan diterima, sehingga Bapak Ibu sekarang menjadi guru, yang menerima bukan panitia, bukan kepala dinas, bukan menteri, bukan pemerintah. Yang menerima Bapak Ibu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tidak mengizinkan kita, tidak mentakdirkan kita menjadi guru, bagaimanapun upaya kita melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk diangkat menjadi guru, tidak akan pernah diangkat. Tidak akan pernah diangkat. Berarti yang mengangkat kita sebagai guru itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya selalu mengatakan, selamat kepada Bapak Ibu yang berani memutuskan untuk menjadi guru. Ini keputusan yang paling berani. Kenapa? Hanya sebagian kecil orang yang diizinkan untuk menjadi guru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena wilayah kerja guru itu bukan di kelas, bukan di ruang kelas, bukan di kantor, bukan di ruang begini, enggak. Di manakah menurut Bapak Ibu ruang kerja guru yang sesungguhnya? Ruang kerja guru yang sesungguhnya adalah di alam pikiran dan hati nurani para muridnya. Alam pikiran dan hati nurani adalah wilayah suci yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Kenapa? Karena sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh pengampu, Bapak Ibu, tanggung jawabnya dunia akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak murid yang telah diusir dari sekolah-sekolah manapun karena kenakalannya, karena kerumitannya, karena kebodohannya, itu sekarang ada di ruangan Bapak Ibu. Siapa yang mengirim? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, janji Allah adalah tidak akan memberikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia. Oke, kalau Bapak Ibu betul-betul pernah belajar matematika himpunan, ini kurikulum Merdeka bermakna, ini harus bermakna. Belajar matematika himpunan, itu ada himpunan lepas. Himpunan lepas itu kelas berapa Bapak Ibu belajar himpunan? Ya, Bapak Ibu, kalau himpunan lepas A dan B. Nah, ini
Bapak Ibu, kalau kita betul-betul menyadari makna matematika itu, Bapak Ibu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Dan orang yang mengajarkan matematika, kalau betul-betul dia tahu, Bapak Ibu, adalah orang yang paling sempurna hidupnya. Orang yang paling lembut, orang yang paling ramah, orang yang paling peduli, orang yang paling cinta, dan orang yang paling bersyukur. Kenapa? Ilmu matematika itu adalah ilmu menyelamatkan kita sebetulnya. Nah, matematika yang mana? Bukan yang harus hafal rumus-rumus, tapi yang tahu makna hakikatnya. Makna himpunan misalnya, Bapak Ibu ya. Ini agak serius sedikit, Pak. Matematika, Pak. Matematika biasanya menakutkan. Dan saya bukan orang matematika, saya orang yang pernah membenci matematika. Sama, dan itulah kerugian kita. Kenapa? Alam ini, semua isi alam ini, mulai dari titik yang sekecil-kecilnya, sampai bangunan, sampai manusia, sampai hewan, sampai apapun makhluk, sampai makhluk lain, misalnya jin dan setan, sampai planet semuanya, Bapak-Ibu, itu semuanya dibangun atas sebuah logika matematika. Dalam matematika serumit apapun, 4 itu saja. Kalau tidak menambah, mengurang, mengali, membagi, nggak ada lagi yang lain. Dan semua itu adalah alat untuk menyelesaikan persoalan, untuk mendapatkan kebahagiaan karena keseimbang. Jadi kalau ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, lahir dan batin, Bapak Ibu, mahirlah melakukan menambah dan mengurang. Selesai semua. Bagi itu mengurang, kali itu menambah. Nah, Bapak Ibu, untuk itu rumus dalam kehidupan. Makanya di agama tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Ketika kita kekurangan, kita harus menambah. Tambah. Pada saat berlebih, harus dikurangi. Tunaikan zakat agar dapat keberkahan. Ya, itu pembelajaran bermakna namanya. Kalau kita belajarkan kepada anak SD, jumlah dan mengurang itu adalah untuk kebahagiaan, keseimbangan, pingsan dia. Karena apa? Karena kita mengatakan karena pelajaran menambah dan mengurang adalah untuk keseimbangan, pingsan dia. Tapi kalau kita tunjukkan dengan caranya, lalu dia menemukan maknanya, Bapak Ibu, kita ambil sepotong kayu, ya. Seginilah. Kemudian kita taruh di tengah-tengah, ada apa di balok, sebuah balok di tengah-tengah, ya. Kemudian di ujung sini ditaruh 4 batu bata yang ukurannya sama. Di sebelah sini ditaruh lagi 5 batu bata yang ukurannya sama. Lalu kayu tadi miring kemana? Miring ke yang 5. Nah, bilang ke anak, "Nak, coba kamu cari cara supaya ini seimbang, supaya rata." Nah, ada satu anak yang 5 diambil 1, 4 dan 4. Berarti anak ini mengurangi yang berlebih. Satu anak yang lain caranya gimana? Yang 4 ditambah 1. Jadi menambah yang kurang, akhirnya seimbang. Lama-lama si anak akan mengerti, oh ternyata tambah dan kurang itu untuk menuju kembangan. Itu namanya pembelajaran huruf, tapi belum bisa menggabung menjadi satu kata. Tapi ada 5 orang yang sudah lancar membaca. Nah, kalau itu kondisinya, Bapak Ibu jangan memulai pembelajaran lebih dulu sebelum Bapak Ibu tahu siapa yang belum mengenal huruf.
Siapa yang sudah bisa merangkai suku kata dan siapa yang sudah lancar. Kita nggak bisa mengajar sebelum kita tahu siapa si A si B-nya. Kenapa? Karena sehebat apapun Bapak Ibu membelajarkan, menuntaskan materi kurikulum, sehingga Bapak Ibu sudah bahagia tuntas materi kurikulum, kalau kita tidak tahu anak-anak yang seperti itu tadi Bapak Ibu, maka usaha kita sia-sia belaka. Kenapa sia-sia belaka? Bapak Ibu, karena kalau kondisi anak seperti itu, kita berikan materi yang sama, dengan metode yang sama, dengan tugas yang sama, penilaian yang sama, dari buku yang sama, Bapak Ibu, itu hanya cocok untuk satu anak dari 30 anak satu kelas itu. Anak yang lain nggak cocok. Apa buktinya bahwa itu hanya cocok untuk satu anak? Dari 30 anak itu selama ini kita kenal juaranya hanya satu. Ya, anak yang satu itulah yang cocok dengan cara yang kita berikan. Yang 29 yang lainnya nggak cocok. Buktinya dia tidak bisa ranking 1. Dia ranking 2, ranking 3, ranking ini sampai ranking 10. Ini disebut anak unggul. Berarti yang 20 tidak unggul. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, apakah anak yang hebat itu hanya satu orang? Allah tidak mengenal produk gagal. Setiap nyawa yang kuberikan aku perhitungkan dan matang untuk apa seseorang dilahirkan. Berarti jaminan dari Allah bahwa setiap manusia yang hadir di muka bumi ini, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tinggi IQ-nya, rendah IQ-nya, dia memiliki tempat, dan tempat itu hanya diisi oleh dia. Dan ketika dia mengisi itu, dia menjadi bahagian dari harmoni kehidupan, maka terciptalah harmoni. Kenapa? Tak seorang pun yang terlahir sia-sia. Tidak melengkapi, tidak cukup, kemudian sarana yang lainnya tidak cukup, dan dokternya tidak itu, dan tidak sanggup diatasi di situ, lalu dirujuk kemana? Rumah sakit yang lebih, supaya apa? Supaya sembuh. Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari bahwa di dunia pendidikan itu terbalik? Terbalik. Masuk ke sekolah yang bagus, ya, di tengah jalan dia bermasalah, nggak bisa, akhirnya diputuskan, ditanya ke dia, kamu mau naik, dia panggil orang tuanya, atau mau tinggal kelas? Kalau naik, kamu harus pindah, ya toh? Nah, kalau tinggal bisa tetap di sini, tapi ada kesempatan satu kali, nanti harus dipindah. Dan semua guru dan kepala sekolah itu sepakat bahwa saatnya anak ini dipindah. Kenapa anak ini tidak cocok di sekolah di sini? Carilah sekolah yang lebih. Artinya orang yang sakit parah di rumah sakit yang hebat dengan dokter yang lengkap, peralatan yang lengkap, kemudian dirujuk ke puskesmas. Tambah sakitlah dia.